Jadi materi kali ini adalah tentang preposisi in, on, dan at. Jadi sebenarnya ya Kak, Ya, preposisi itu dalam bahasa Inggris ada banyak sekali ya, macam-macam ya. Jadi tapi ini diantaranya yang sering digunakan adalah in, on, dan at. Dan ini yang akan menjadi materi kita siang hari ini ya. iya. Kita masuk ke definisinya. Apa sih yang dimaksud dengan preposisi? Jadi kita perlu ingat lagi ya bahwa pengertian preposisi ini adalah satu atau sekelompok kata yang dipakai untuk menunjukkan hubungan ya antara antar kata ya antara kata yang satu dengan kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, preposisi ini juga disebut sebagai kata depan ya, atau itu biasanya diletakkan sebelum kata benda atau noun dan kata ganti orang ya, atau personal pronoun atau frasa benda tertentu. Nah, apa sih ya pengertian dari preposisi of time? Jadi, preposisi itu terbagi dua ya, Kak ya. Preposisi time, preposisi waktu, dan preposisi place, preposisi tempat. Definisinya ya. Jadi preposisi waktu atau preposition of time itu adalah kata depan ya yang berfungsi untuk menunjukkan waktu ya, sementara preposisi of place atau preposisi tempat itu adalah preposisi yang menunjukkan untuk merujuk suatu tempat atau ruang di mana seseorang ini berada. Nah, ya, kata yang paling populer digunakan dalam dua jenis preposisi itu adalah in, on, dan juga at. Ya, kita lihat ya selanjutnya untuk penggunaannya ya, penggunaan in, on, dan at dalam preposisi waktu dan tempat. Ya. Jadi bisa dilihat dalam gambar ini ya. Kalau misalnya di slide ini terlalu kecil ya gambarnya, bisa dilihat di materi ya. Nah, melalui gambar ini ya, kamu bisa ya memahami gimana sih konsep penerapan in, on, dan at ini dengan lebih mudah. Ya. Jadi kalau menurut gambar di samping ya, preposisi in ini digunakan ketika kamu ingin mengekspresikan sebuah waktu ya, satu waktu atau lokasi yang disebutnya itu sifatnya umum ya atau lebih umum. Ya, jadi more general. Nah, terutama selanjutnya yang on itu adalah preposisi on, dia berada di posisi kedua ya setelah in. Jadi fungsi dari preposisi on ini adalah untuk menunjukkan tempat dan waktu yang lebih spesifik. Jadi lebih spesifik, more general bisa menggunakan on. Ya. Nah, kalau kita ingin membuat kalimat yang lebih spesifik, maka kita bisa menggunakan preposisi at. Ya, ini berlaku juga untuk time and place ya, preposition time and place. Jadi kalau in itu lebih general, on itu lebih spesifik, kalau at itu spesifik, ya. Nah, jadi kalau misalnya mau membuat sebuah kalimat dengan waktu atau tempat yang lebih spesifik, maka kita bisa menggunakan at, ya. Nah, contohnya kita bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini ya untuk in. Contoh ya preposisi of time dari in. Jadi in ini ya bisa digunakan untuk menunjukkan bulan. Ya. Hanya bulannya aja ya, tidak ada tahun, tidak ada tanggal, hanya bulannya aja. Ya, misalnya in March. Atau juga bisa untuk tahun. Hanya tahunnya saja, tidak ada bulan dan tidak ada tanggal. Jadi in 1996. Bisa juga digunakan untuk musim, ya season. Contohnya adalah in summer. Atau bisa juga untuk menunjukkan bagian dari hari in the morning. Untuk century ya atau abad, contohnya in the 20th century. Abad ke-20. Untuk dekade, contohnya in the 1990s.
ya, pada tahun 1990-an. Ya, untuk menunjukkan atau mengekspresikan periode waktu tertentu. Contohnya adalah in 2 weeks. Nah, untuk menunjukkan waktu yang lama, ya seperti adalah in the past or future. Kemudian ini adalah contoh kalimatnya ya, untuk preposisi in, preposisi time untuk in. I'm going on vacation in March. Ya, saya akan berlibur di bulan Maret. The company was founded in 1996. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996. Alfie usually go swimming in summer. Alfie biasanya pergi berenang di musim panas. Ibuku suka bangun pagi dan berolahraga di pagi hari. My mom likes to get up early and exercise in the morning. Many major advancements in technology occurred in the 20th century. Banyak kemajuan besar dalam teknologi terjadi pada abad ke-20. In the 1990s, the internet started becoming widely available. Pada tahun 1990-an, ya internet mulai tersedia secara luas. Ya, selanjutnya contoh untuk on ya, preposisi waktu. Nah, on ini karena lebih bersifatnya lebih spesifik maka bisa digunakan untuk menunjukkan hari ya. Days contohnya adalah on Monday, on the weekend, on the weekday. Contohnya dates ya, on 6 March. Jadi ada tanggal dan bulannya bisa pakai on. Ya, untuk menunjukkan hari, bagian dari hari contohnya adalah on Tuesday morning. Untuk hari perayaan atau feast day, contohnya adalah on Independence Day, on my birthday, on Christmas Day, on New Year's Eve. Ya, untuk menunjukkan tindakan ya, tindakan yang berlangsung pada waktu tertentu, seperti on my way atau on the way juga bisa. Contoh kalimatnya adalah untuk on, ya, after the long trip, Chris will finally see Putri on Monday. Ya. Setelah perjalanan panjang, Chris akhirnya akan melihat Putri pada hari Senin. Netflix actually can be my best friend on the weekend. Netflix sebenarnya bisa menjadi sahabat saya di akhir pekan. I still remember I graduated on 6 March last year. Aku masih ingat, aku lulus pada tanggal 6 Maret tahun lalu. Rara can't wait to meet her parents on Tuesday morning. Rara tidak bisa. Rara tidak bisa bertemu orang tuanya hari Selasa pagi. I'm going to propose to my girlfriend on Christmas Day. Aku akan melamar pacarku pada hari Natal. Selanjutnya kita masuk ke preposition of time untuk at. Nah, jadi ini adalah ya beberapa preposition of time ya yang bisa kita aplikasikan dengan preposisi at. Time of the day ya. Waktu ya. Bagian dari hari juga seperti jam ya, penggunaan jam adalah at 9 o'clock, at 10 p.m. Ya. Kemudian particular time contohnya adalah at noon, at night, at midnight, at dinner time, at bedtime, at sunrise, at sunset, at the moment, at present, at the same time.
Contoh kalimatnya, we're going to watch Avatar, The Way of Water at 10 p.m. Ya, kami akan menonton film Avatar The Way of the Water jam 10 malam. The store closes at midnight. Toko tutup pada tengah malam. Ya, lanjut ke preposition of place untuk in. Ya. Jadi in preposition of place ini bisa digunakan pada preposisi ketika kita membicarakan tentang kota. Contohnya adalah in Bandung. Negara, contohnya adalah in Indonesia. Posisi yang lebih besar, ya area untuk area yang lebih besar, seperti in the fridge, di dalam kulkas, in the backpack, di dalam tas ransel, dan lain-lain. Kemudian ya, in ini juga bisa digunakan dalam preposition of time and place beberapa fungsi lainnya, yaitu untuk menunjukkan atau mengekspresikan sesuatu yang secara idiomatik, ya idiom secara idiomatis dan metaforis. Contohnya adalah keadaan sulit, jadi in a good mood, in a good mood itu dalam suasana hati yang senang ya, atau in a bit of predicament untuk artinya adalah keadaan yang sulit. Believe in. Ya, kemudian believe in itu mengungkapkan sesuatu yang kita percayai. Contoh kalimatnya, I'm going to visit my grandparents in Malang next month. Ya, aku akan pergi mengunjungi orang tua kakek nenekku ya di Malang bulan depan. I've always wanted to go skiing in Switzerland. Ya, aku selalu ingin bermain ski di Swiss. My sister put the leftovers in the fridge so they don't spoil. Kakak perempuanku menaruh sisa makanan di dalam kulkas agar tidak rusak. The dog plays ball in the garden. Anjing itu bermain bola di kebun. Selanjutnya, preposisi ya. Of place, preposisi tempat untuk on. On ini bisa digunakan untuk permukaan, ya surfaces, contohnya on the table. Untuk kendaraan yang besar, kendaraan umum ya. Misalnya ketika kamu mau masuk ke dalam kendaraan itu, di dalam kendaraan itu kamu bisa berdiri dan berjalan-jalan, ya itu kan besar artinya. Jadi bus ya bisa on the bus, on the train, dan on a plane. Ya, untuk menunjukkan lokasi spesifik, contohnya adalah on top of the table. Ya, untuk menunjukkan lokasi yang ada hubungannya dengan geografik area. Contohnya on Main Street. Jadi contoh kalimatnya adalah, oh my God, he didn't give it back to me. He just put the book on the table. Ya. Jadi ini artinya adalah, ya Tuhan, dia tidak mengembalikan bukunya ke saya, hanya menaruhnya di atas meja. My wallet was stolen on the bus. Dompetku tertinggal di bus. My mom put a cup of coffee on top of the table. Ibuku menaruh secangkir kopi di atas meja. Rasya told my crush that I live on Main Street. Rasya memberitahu seseorang yang aku sukai bahwa aku tinggal di jalan utama. Selanjutnya kita masuk ke preposition of place untuk at. Jadi at ini mempunyai beberapa macam fungsi ya yang bisa digunakan dalam preposition of place. Di antaranya adalah ya, alamat. Jadi kalau alamatnya lengkap, ada nama jalannya dan nomor rumahnya, maka bisa menggunakan at. Contohnya adalah at 20 Sudirman Street. Ya, kenapa nomornya di depan? Karena kalau dalam penggunaan alamat di luar negeri itu nomornya di depan.
baru setelah itu nama jalannya. Berbeda dengan kita ya, nama jalan dulu, baru nomor rumahnya. Kemudian untuk suatu acara, misalnya at the party, untuk mengekspresikan atau lokasi di mana terjadinya suatu acara, contohnya adalah at the stadium. Untuk point atau titik spesifik, contohnya adalah at the entrance. Untuk lokasi yang berhubungan ya dengan orang lainnya, contohnya adalah atau sesuatu lainnya. At the top of the stairs. Contoh kalimatnya adalah our office is located at 20 Sudirman Street. Kantor kami berada di Jalan Sudirman nomor 20. I saw Nanda's boyfriend at the party last night. Aku melihat pacarnya Nanda di pesta tadi malam. The big concert is happening at the stadium this weekend. Konser besar yang akan diadakan di stadion minggu ini. Let's meet at the entrance of the building. Mari kita bertemu di pintu masuk gedung itu. I left my keys at the top of the stairs. Aku meninggalkan kunciku di atas tangga. Sampai sini udah jelas, Kak? Ada yang mau ditanyakan? Yang tadi bulan, yang contohnya ini, Nggak kedengeran, Kak? Nggak kedengeran, Kak? Halo? Oh ya? Nggak kedengeran. Halo, kecil, halo? kecil. Kedengeran? Kecil. Kalau pakai mic mungkin bisa ngomong langsung di depan mic-nya. Handsfree aku. Aku ini aja deh. Bentar ya. Yang mana? Halo, kedengeran? Ya, kedengeran. Aku nggak pakai handsfree. Ih, kamu udah bangun? Yang itu, Mam. I am going on vacation in Maret. Nah, on-nya itu ada on, ada in. Mana Ngaruh, sih? nggak ngaruh? Di mana? Di mana? Kamu jelasin di sebelah mana? Bentar, bentar. I'm going. Yang awal, yang time. Yang awal. Iya. Aku berlibur ya. On. Vacation. On. Jadi berlibur. Aku berlibur. Ini berlibur pakai on. Itu tuh, ambil. HP-nya aja. Ya udah, ini. Bentar ya, Miss. Bangunan. Oke. Ini. Kamu udah bangun aja sih. Enggak. Kenapa pada bangun sih? Udah, Miss? Ya, udah. Udah, langsung exercise aja. Oke. Bentar ya, aku share. Oke. Di-share ya? HP-nya dipegang bocah. Gitu. Sebentar ya. Ais pegang HP siapa nggak?
Hobbies. Area lagi loading. Oke. Kak Siti, Ya. ya lihat di gambar ini. Ya, menjawab pertanyaannya. Hobbies. Hobi. Number 1 dibaca soalnya. Can you name the hobbies above? Which one do you like? Hmm. I like apa ya? Shopping kan? Itu shopping ya? Yang bawa bag. Ya. Bisa. Disebutin semuanya, itu kan ada banyak tuh. Ah, Kan itu pertanyaan yang pertama, can you name the hobbies above? Bisa kamu sebutkan hobi-hobi di atas? Apa yang berkaitan dengan itu? Yang berkaitan dengan apa itu? Bahasa Inggrisnya shopping. apa? Bukan yang ini nih. Kan ada Oh, berapa gambar? Ada 8 gambar. Ya, jadi apa ya itu ya? disebutkan 8. Ini gambar apa? Teropong. Teropong. Ya, apa? Bahasa Inggrisnya teropong? Nggak tahu, Miss. Binoculars ya. Binocular. Aku tulis di sini nih, Zoom chat. Ada? Zoom chat? Binocular. Ada. Hmm. Binocular. Itu kan kata bendanya. Jadi hobinya apa? Nggak paham deh, Miss. Aku, Miss. Hobi, kalau misalnya ada teropong gini kan sukanya melihat apa? Oh, Teropong. bintang-bintang. Ya, jadi apa bahasa Planet. Inggrisnya?
eh, my hobby is binocular. Bukan. eh, Binoculars itu kan kata bendanya, teropong. Binoculars itu kan teropong. Teropong artinya. I like Bentar dulu, eh, bentar the ya. Kita cari dulu bahasa Inggrisnya dulu. Satu-satu, pelan-pelan aja. Jangan buru-buru ya. Ya, jadi kita tak cari dulu. Makanya tadi aku tanya, ya. Kalau hobi yang berhubungan dengan teropong itu apa? Melihat bintang, kan? oh, Melihat ya bintang, bulan. Selain itu apa? planet. Planet. Nah, ini namanya adalah apa? Bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya tahu nggak? Yang kedua, Yang kedua apa ya? Bukan, melihat bintang, bulan, planet itu namanya apa? Astrono? astronot. Bukan astronot, Kak. Astronot itu yang terbang ke bulan. Ya, jadi Anakku namanya bang, iya, anakku bangun dua-duanya yang buyar. astronomi. Ya, astronomi. Astronomi. Ya, jadi astronomi itu adalah hobi yang berkaitan dengan mengamati benda di langit dengan teleskop. Namanya teleskop ya atau teropong. Nah, jadi ini pasti apa? Hobinya adalah astronomi ya. Astronomi bahasa Inggrisnya apa? Astronom. Astronom. Astronomi juga, tapi dia belakangnya pakai Y. Astronomi. Kalau bahasa Indonesianya pakai I, astronomi. Astronomi. Astronomi ya itu tulisannya. Astronomi. Ya. Coba. Jadi nomor satu apa? Number one is Number one is astronomi. number two Apa itu? Kartu-kartu gitu bukan? bukan. Itu gambar apa? Coba lihat dulu yang baik. Kuda, Ya. Jadi apa ini patung. kira-kira? Patung bukan patung. Kuda. Oh, Ya. Apa kira-kira? Kalau kartu itu kan di bawahnya, yang di atasnya. apa ya? Catur. Tanda. Oh, catur. Catur kan ada pionnya kan kudanya. Catur bahasa Inggrisnya apa? Catur. Apa ya? Chess ya. Kes. Kes. Itu udah aku tulis ya. Iya. Terus yang ini, yang nomor 3 apa? Fishing. Ya, fishing. Number 4, Camp. pakai ing dong. Yang ini kan fishing. Terus ini jadi pakai Oh camp. iya. Kalau camp itu kan Camping. kata bendanya. Camp itu kan Camping. tendanya. Ya, jadi camp, Camping. ya camping. Kalau ini Snorkeling. bukan diving. Oh iya, diving. Terus ini Breed. Kartu. Kartu ya. Breed. Pemainnya apa ya? apa? Breeding. Bukan playing cards ya. Oh, playing card. Kalau ini Shopping. ya ini Itu apa itu? gambar apa itu? Gambar? Bukan Gambar apa? bola kan? Bukan. Bola apa tali? Tali. Bukan. Gambar apa? Gambar apa? Nggak Benang. tahu. Benang Oh, ya. benar. Itu knitting. Knitting. Ya, ada di Zoom chat ya, lihat Oh, aja.
Jadi kamu Knitting. bisa sebutkan nomor 1 sampai nomor 8 ini apa aja nama hobinya? As astronomi, Number terus one. chess. Number one is Oh iya. Number 1 is astronomy. Number 2 chess. Chess. Number chess. 3 chess. Number 3 fishing. Number 4 camping. Number 5 diving. Number 6 playing card. Number 7 shopping. And number 8 knitting. Knitting, kayaknya nggak dibaca. Knitting. Knit. Kayaknya nggak dibaca, Kak. Ya, itu kan tulisannya ada Kak-nya ya. Tapi K-nya itu Oh, nggak dibaca. Jadi knitting. bacanya apa? Knitting. Apa? Knitting. Ya. Knitting. Which one do you like? Which ones do you like? I like the shopping. Gambarnya yang nomor berapa? I like the Number picture number 7. I like 11. number 7. 7 Ya, is shopping. ya, shopping. Next, number 2. Hmm? Number 2. What is your main hobby? How often do you get to this hobby? Apa yang hobi utama kamu tuh apa? hobi utama cooking Cooking apa? every What do you like to cook? Kamu suka masak apa? makanan sehari-hari apa? Daily, kan sehari-hari itu daily. Daily activities. Daily cooking. Cooking. Daily cooking. Ya, Kakak kasih. daily food ya. Itu bisa juga Daily makan. food. Daily cooks. Kakak kasih satu ambilin. Sama sendok Kak. Daily food ya. And how often do you get to this hobby? Ya, seberapa sering nih kamu melakukan hobimu ini? I get to this hobby every day. Every day? Yes. What kind do you like to cook? Untuk makanan sehari-hari ini biasanya kamu Yeah. bikin apa aja? Vegetable, fish. Makanannya, nama makanannya. Sebutin nama makanannya. Apa? Sayur asem, apa ya? Sayur asem. Sop. Sayur sop. Soup, Chicken. Ya. Kenapa? Chicken tepung. Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. And then ikan goreng, ikan lele. Ikan lele jadi catfish ya. Catfish. Goreng apa? Fried catfish. Fry and fish. Catfish ada di Zoom chat. Catfish. Apa lagi? Kalau sayur sop itu sup ya. Sup. Apa lagi? Sometimes I cook made ice cream and then pudding and jelly ya, pudding itu. Yeah. Jelly. And chocolate cake. Chocolate ya. Chocolate cake. Okay, nah, question number 3. Are your hobbies now different compared to 5 years ago? In what way? Yeah. Are your hobbies now different compared to 5 years ago? 5 Apa tahun. hobi saat ini berbeda dengan 5 tahun ke belakang? In what ways? Dalam hal apa? Yes, because Yes, apa? yeah, Yes. different
Different. Yes, different. Yes, my hobbies. Dibaca lagi pertanyaannya. My hobbies now. Hobbies now different compares to 5 years Compare. ago. Compares to 5 years ago. Nggak pakai S kak? Because Compare. Pakai D. compare to 5 years ago because 5 tahun 5 years ago Hmm? I sebagai pekerja apa I apa? Workers. I am a worker. I workers and I am not a worker. I am a workers and I am not Pakai S. Kan seorang. I am a worker. Udah belajar artikel kan? I am a worker and I not child belum punya anak I haven't married Free. yet. Belum menikah. Belum Belum. menikah, atau belum punya anak. Dua-duanya Oh, I haven't married yet. haven't married yet. Mm-mm. Miss White, aku mau nitipin anak bentar ya. Ya, ya. Di depan. Duduk di sini. Duduk. Oh, tanya lagi. Halo. Sorry ya, Miss. Maaf. Mm-mm. Pertanyaan nomor 4. Number 4. What is something you would like to buy for a hobby? How much will it cost? Berapa yang kamu beli untuk hobi? How much will cost? Berapa nih yang kira-kira ya, apa ya, kira-kira yang akan kamu beli untuk hobi kamu? Dan kira-kira berapa nih harganya? Mana gini? Berapa? Yang setiap hari masak itu ya? Ya, hobi kamu kan masakan. Nah, biasanya untuk mendukung hobi kamu apa nih? Kamu biasanya suka membeli apa untuk hobi kamu itu? I'm stock for month, but every day maybe yang kurang-kurang gitu. Gimana tuh, Miss? Kalau untuk Coba harian. kamu tulis dulu deh kalimatnya nih di sini. Atau kamu bikin dulu kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Saya sudah stok berbulan, tetapi hari saya Kalimatnya dalam bahasa Indonesia apa? Saya sudah ada stok per bulan, tetapi tiap hari saya belanja yang kurangnya mungkin sekitar 100 Tunggu ribuan. dulu, Kak. Ya, jadi kalau ini kan bukan hobi, itu kan kebutuhan. Beda. Iya. Kalau itu kan kebutuhan. Kebutuhan itu sama hobi kan beda. Jadi kalau itu kan daily needs kamu, ya kebutuhan. Kalau hobi itu yang mendukung hobi kamu. Misalnya kalau misalnya apa? Hmm, Yang bikin cake aja kali ya. Soalnya bukan. soalnya Misalnya, aku ini kan gimana? soalnya kan aku ini daily yang masak harian itu. Kalau masak harian kan
aku per bulan emang stok semuanya. Cuman yang kurang-kurangnya aja beli sayur kayak begitu. Oh, Untuk enggak. pendukungnya semua. Tapi tapi di sini yang dimaksud dengan sesuatu yang kamu beli untuk hobi itu bukan kebutuhan. Kalau itu kan kebutuhan kamu pasti beli tuh setiap hari yang kurang-kurang. Ya, Hmm. itu kan namanya kebutuhan balik lagi ya. Tapi ini yang hobi, yang dimaksud dengan hobi itu kan bukan kebutuhan. Jadi misalnya seperti kamu beli pancinya, kamu beli perlengkapan masaknya, itu loh. Utilities apa? Utensilnya. Ya, alat masak itu namanya utensil. What is something you want to do for the sesuatu? Bahan-bahannya gitu ya, Miss. Bukan bahan-bahannya. Kalau bahan-bahan itu kan termasuk kebutuhan pokok kamu. Beda sama Hmm. hobi. Hobi itu kan di luar dari kebutuhan pokok. Ya seperti tadi aku bilang, Oh, kayak misalnya alat-alat pendukung hobi kamu apa? Kalau kamu memasak kan kamu butuh panci, kamu butuh penggorengan. Kalau misalnya kamu jalan-jalan nih ya ke department store atau ke tempat jualan panci-panci atau apa, atau kamu suka biasa beli apa piring-piring yang gambarnya cantik-cantik, yang indah-indah kayak gimana gitu. Itu kan bagian part of apa namanya cooking juga. hmm. Berarti Atau I misalnya kamu would suka bikin kue ya, misalnya nih aku kasih tahu, misalnya kamu suka bikin kue, kamu suka beli loyang, itu kan oven gitu. bagian dari hobinya itu. Oven termasuk. Mm-mm. What is something you would like to buy for hobby? I would like to buy for a hobby Presto, Mm-mm. Presto Panci kan? for Panci apa panci? pen. Mm-mm. Uh, how much would it cost? Maybe Presto pen artinya ya. Presto pen berapa juta ya? Mm-mm. 3,5 juta, 3.5 million. 3.5 million. Ya. Million itu kalau disingkat Mio ya. Mio. 3.5 million. Bacanya million. Oke, next number 5. What hobbies do you think are expensive? Why are they expensive? Ya, Yes. menurut kamu apa? Menurut kamu hobimu itu mahal atau tidak? Dan mengapa mahal? Kenapa dikatakan mahal? Yes, karena the Presto pen Ini dulu jawab yang pertama. Kan what hobbies do you think I are think are expensive? Jadi expensive. menurut pertanyaan ini ya, bukan hobi kamu cooking itu bukan apa nggak tahu ya hobi kamu itu termasuk mahal atau enggak. Jadi di dalam pertanyaan ini kan hobi apa yang menurut kamu mahal gitu ya. Jadi enggak tentang hobi kamu, bisa hobi yang lain. Menurut kamu, yang menurut kamu mahal itu hobi apa? Menurut kamu misalnya hobi memasak itu nggak mahal-mahal amat, mungkin ada yang lebih mahal dari itu. Apa kira-kira hobinya? Hmm, itu apa? Selain masak berarti ya? Ya, What anything, any kind. Ya, what bisa apa hobby aja. do you think are
expensive. I think the hobby expensive is buy clothes, beberapa clothes gitu. Some clothes. Some clothes. Why? Because why are they expensive? Because when I buy clothes, saya membeli banyak gitu. Apa kan udah belajar Amount tentang apa tadi kemarin tuh uncountable dan countable. Kalau banyak itu Kak, untuk yang benda yang bisa dihitung apa jadinya? many clothes, Bukan clothes ya, tapi clothes. clothes, Clothes, bukan clothes, clothes, tapi clothes. clothes. Ya. Ya. Kalau misalnya kamu belinya banyak baju, jadi how much do you need? Jadi belum menjawab ya. Why are they expensive? Belum menjawab pertanyaan ini. Why are they expensive? Kalau kamu, oh iya karena aku harus membeli banyak baju. Ya, belum menjawab. Kenapa mahal? Kenapa mahal? Ya kan pertanyaannya kenapa mahal? Ya, tapi Kak Siti kan jawabnya karena aku membeli banyak baju. Belum menjawab pertanyaannya. Because some clothes have to brand. Apa? Have two brands? Mm-mm. Have two brands Brand. maksudnya? Ada beberapa baju Have anaknya two yang brands maksudnya. Mempunyai branded. dua brand. Memiliki Iya. dua brand. Mm-mm. Have two brands maksudnya gimana? Aku masih belum ngerti. Jadi ada beberapa baju yang saya beli itu yang branded gitu, yang bermerek Branded ya, bukan brands ya. Kalau branded. brand itu kan artinya merek. Kalau branded artinya bermerek. Gitu. Mereknya apa? Mereknya yang kalau yang bocah tuh yang nggak bermerek sih, ini ngarang. Ngarang. Ya, tapi kan ini tentang what do you think? Tentang Baby pertanyaan GAP. kamu gitu ya. Ya, jadi mungkin kamu bisa menjawabnya seperti ini ya. I think shopping are the expensive hobbies ya, because most people, banyak orang gitu ya, outside ya, banyak orang di luar sana, they bought ya, mereka membeli ya, they bought branded clothes. Nah, itu contoh ya. Sekarang coba Kak Siti. Deibo Nggak boleh branded sama. clothes. Nggak boleh sama. Kan tadi contoh, Kak. Nggak boleh sama. Itu tadi contoh untuk shopping. Sekarang coba Kak Siti cari yang lain. Misalnya apa? Hobi kan banyak ya. Contohnya ada seperti ini. Atau misalnya hobinya motor. Nah, motor juga mahal ya. Hobi motor. Bukan mengkoleksi motor ya. Motoran aja nih. Hobinya motor. Atau hobinya main game aja. Itu juga mahal. Coba Kak Siti. Aku hobinya belanja, jualan Ya udah, baju. hobinya boleh belanja. Belanja yang lain deh. Atau belanja loyang misalnya. Jualan baju, Miss. Oh ya udah boleh. Gimana? Belanja jualan baju mahal nggak? Mahal karena kan kita Jualan baju. belinya kodian. Kalau hobi dagang itu artinya bukan hobi jualan baju. Hobi dagang, iya dagang. Ya, hobi dagang kan. Jadi baju itu bukan beli, tapi dibeli untuk dijual kembali. Iya, Bukan beli tapi untuk di apa? dipakai. Cuma sekedar beli-beli doang, tapi nggak tahu dipakai apa enggak.
Ya enggak? Hmm, Jadi kalau kayak i- gitu gimana kalimatnya? Kak, itu artinya kan hobi dagang. iya. My hobby is Dijawab dulu. jualan, selling. Tunggu, dijawab dulu. Yang pertama pertanyaannya apa? Hobinya apa gitu. Iya, pertanyaannya apa? Aku tanya. Pertanyaannya dulu dibaca. What hobbies do you think are expensive? Are, what Yes. is sebentar. Yang mana sih? Are Number your number four? five, Number five. five. Oke, what hobbies do you think are expensive? Jadi kayak tadi aku menjawab ya. I think, jawab dulu gitu ya. I think this hobby, kamu sebutin hobinya apa? Are I expensive think hobbies, ya, this because hobby, I think apa? I think is hobby. Oh, is I, hobi. Hobi kamu apa? I, Sebutin dulu. I think, I think, saya hmm, pikir, selling ya, selling jualan is apa jualan? Berjualan. sell, Berjualan. apa? Berjualan apa? Baju ya? Iya, Berjualannya online atau gimana? dua-duanya online and offline. Online, offline. Jadi, selling clothes, Clothes, selling, 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 menjual, selling. selling clothes. Mm-mm. Is expensive. Kan jawab dulu hobinya. I think, Heeh. I think selling clothes is expensive Mm-mm. Tunggu. because I think number 4 kan ya? nomor Ya, 5, 5. 5. I think ya, my hobbies selling clothes are expensive because 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 karena harus membeli minimal kodian. ya karena Because apa? I have to I have to buy hmm, minimal minimal hmm. 20 Satu kodi itu isinya berapa? kodian, Iya, satu kodi isi berapa? 20 20 Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggris kan nggak ada kode 20 ya. piece. Tapi ya langsung aja bilang kamu harus Mm-mm. I have to buy more than 20 pieces dong ya. Kalau misalnya mau jualan kan harus belanjanya lebih dari 20 pieces, Buy, ya kan? mm-mm. I Ya. have to buy more than Mm, more than 20 pieces. pieces. Ya, more than 20 pieces. Selanjutnya, What is hobby that you would like to take up in the what future? is a hobby that you would like to take up in the future? Ya, apa hobi yang kamu mau kamu ambil di masa datang? Yang kira-kira akan menjadi hobimu ya di masa datang? Kira-kira apa? Masa yang akan datang. Same with it's sama dengan ini. Same with this ya, same with present, sama dengan sekarang. Ya, Present. ya same as atau same with Ya, today. Ya sama seperti sekarang. present. Ya present saat ini. Lanjut. Do you prefer doing exciting hobbies or relaxing hobbies? Prefer. Prefer. Prefer itu apa?
lebih suka? Kamu lebih Apakah suka kamu lebih suka? mengerjakan hobi yang menyenangkan atau apa? Relaxing gitu ya. Lebih santai, hobi yang santai. Hobi yang menyenangkan apa hobi yang santai? Hobi yang menyenangkan? Hobi yang menyenangkan, bukan hobi yang santai? Bukan, karena kalau menyenangkan pasti dibuat santai. Pasti dibuat santai. Iya, kalau santai belum tentu menyenangkan. Santai belum tentu menyenangkan. How do you say it in English? Hmm. Bentar, I would bentar. choose. Hmm? Kan jawabannya tanyaannya kan prefer. Prefer itu kan kamu lebih suka yang mana? Jadi jawabnya adalah I will I choose. choose, I I will choose, choose. Kan would. Ya ini pengandaian kan? I would choose, prefer, Apakah prefer doing, lagi? Ya, every, prefer, prefer ya, itu kan lebih suka. Atau bisa exciting, juga kalau kamu mau pakai prefer bisa bilang I prefer apa? Exciting hobby, hobby exciting hobby, dan relaxing hobby because karena apa? Karena apa, Kak? I prefer, eh, Prefer pakai F. I would choose exciting Ini hobby, aja langsung then pakai prefer aja, pakai prefer. I prefer, I prefer, I prefer exciting hobby, that's relaxing hobby bukan because exciting, bukan exciting, exciting. exciting. Ya, I prefer exciting hobbies than relaxing hobbies because prefer exciting hobbies make prefer, me uh, prefer exciting hobbies make me happy, uh, make me hope, make me happy and apa ya, membuat saya senang dibandingkan with relaxing hobby. jadi ini banyak kata-kata yang masih belum benar pronunciation-nya ya. Prefer, prefer. Prefer, Bukan pakai prefer, P, ya, bukan prefer, tapi prefer. Prefer pakai F. Coba kamu harus pre, latihan F, 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 F. F, F. Ya F, Prefer, prefer, ya. prefer, Exciting, exciting, hmm? exciting. Exciting, exciting. Ya, prefer harus diulang-ulang. Ya Coba udah diulang. biar dilap kayak olah. Prefer, exciting, Ya, hobbies, hobbies, relaxing. relaxing. Ya, ya gitu ya. I prefer. Coba diulang lagi. I prefer exciting Prefer. Balik hobbies. lagi tuh ya, Kak. Prefer. Prefer. I I prefer exciting hobbies that relaxing hobby Dan, bukan that. Dan, than ya. relaxing hobby because prefer exciting hobbies make me happy. Langsung aja nggak usah pakai prefer lagi kan prefernya udah di depan. Oh, make me Because happy udah gitu aja. exciting hobbies will make me happy. Mm-mm. Diulang, Kak. Diulang kalimatnya dari awal. I prefer exciting hobbies than relaxing hobby because make me happy.
It will make me happy. Will make me happy. Ya. Next question. Have you ever tried a new hobby by stopped By stop, doing bukan stop. by Stop. stop stop doing it because it was boring? Ya, ada kata-kata yang nggak dimengerti nggak? Ever tried? Apakah hobi Have you ever tried a new hobby but stopped doing it because it was boring? Ya, apakah kamu pernah mencoba sesuatu hobi yang baru tapi kemudian berhenti karena kamu merasa bosan? apa ya? Nggak tahu apa. Ayo coba dipikir-pikir. Hmm. Oh, itu membantu help to my husband, apa sih, membantu suami ngerjain kerjaannya. Pekerjaannya membantu Iya. pekerjaan apa? Pekerjaan kantor. Jadi dia apa sih, website gitu. Jadi aku sempet suruh gini gitu. Nanti kamu kerjain. Cuman karena bukan hobi, pusing sendiri. Apa ya? Bukan hobi, tapi itu passion, bukan passion. Oh, passion. Beda, bukan hobi. Coba yang lain. Hobi itu kan misalnya kamu mencoba bikin kue. Tapi karena kamu kan biasa masak, jadi bikin kue itu beda gitu. Mm-mm. Tapi kamu nggak suka, misalnya kamu sukanya cuma jadi kan ada orang yang bisanya bikin kue, hobinya bikin kue tapi nggak bisa masak. Jadi ketika dia coba masak ternyata dia nggak suka Oh, nih ya, gitu. maksudnya sesuatu hobi yang pernah Nah, gagal gitu. Terus, iya ini kan oh iya pertanyaannya kan itu. hobi semuanya, ya. Bagaimana? Try. I ever try to hobby I ever to tried. hobby. Sebentar. Kalimatnya ada yang salah. Saya Gimana? pernah mencoba I hobi lain gitu. I tried another hobby. Oh, Apa another, hobinya? another hobby make cake, Bukan membuat membuat kue itu bukan make cake tapi baking cake. Baking cake. baking. Atau misalnya hobi yang baru kamu cobain gitu ya. Misalnya mendekorasi kue ulang tahun gitu kan. Itu kan sesuatu yang berbeda dan nggak semua orang tuh bisa gitu loh. Harus membutuhkan ilmu kan. Tapi kue ini aku nggak pernah maksudnya gagal terus, Mem. Apa nama Aku kuenya? itu kue bolu apa aja, ada pandan, bolu, pokoknya nggak ngembang gitu. Udah Baking beberapa kali. sponge cake ya. Kue bolu itu baking sponge cake ya. I tried another hobby. The hobby is baking sponge cake ya. I always felt whenever I tried it. Ya gitu. Coba dibaca. Mm-mm. Kak, I tried another hobby, baking cake. I sponge always cake. sponge cake. I always fail whenever I try it. Ya. Next.
question. What kind of hobbies do your parents have? Do you any hobbies with them? Do you do any hobbies with them? Ya. What kinds of hobbies do your parents have? Ya, orang tua kamu tuh suka hobi apa sih? Gitu. Do you do any hobbies with them? Apakah kamu mengerjakan hobinya itu berbarengan dengan orang tua kamu nggak? Enggak, Nggak. Hobi orang tua kamu apa? sama masak. Sama. Tapi Nggak ada kan masak semua. Laki-laki dan perempuannya juga memasak. Orang tua laki-laki dan perempuannya juga senang memasak. enggak. Jadi, Tinggal satu parent aku. oh ya sebelumnya? Aku dari kecil udah ditinggal. Oh, Jadi jadi nggak hanya tahu. perempuan. My mom, my Oke. dad dari 1 year died. Oh, died. Okay. Pass away ya. Iya, Pass away. passed away, My dad has been passed, passed away. sudah meninggal. My dad has been My passed away. dad has been passed away. Sudah meninggal artinya ya. Since I was apa? 1 years old. Then I was 1 year old. Ya. Jadi my apa? My mom's hobby. My mom hobby same with me. Ya, jadi kalau gitu ini ya yang number apa pertanyaan terakhirnya itu do you do any hobbies with them? Yes ya. Yes, I do. Gitu kan? Kan kamu mengerjakan hobi yang bersamaan dengan ibumu. Ya, Ya, memasak yaitu yes, I do. yes I do. Any hobbies with my mom? Ya, we always cook together. Misalnya memasak bersama, kami selalu memasak bersama. Jadi yes, I do. Apa? Yes, I do. We cook together a lot. A lot. Ya, kami sering memasak bersama. Coba diulang dari kalimat yang pertama, Kak. Jawabannya. Bentar. What kind of hobbies do your parents have? Jawabannya sekarang aku minta. Oh, jawabannya. Mm-mm. I try another hobby. Yang itu ya? Nomor berapa, Kak? Yang my dad ya? Bukan my dad. Number 9. Yes, I do. Yang itu. Bukan. Yang ini pertanyaan pertama itu loh. Ini kan pertanyaan kedua tuh. Yang pertanyaan pertama tadi jawabannya apa? Pertanyaan pertama. Oh, iya. Wait. What kind of hobbies do your parents have? I try another. Yang itu ya? What kind? Jadi pertanyaannya ini apa nih? Hobi yang orang tua kamu miliki? Same with me. Iya, apa? Langsung dijabarkan aja. Langsung gini, misalnya my mom has the same hobbies with me. Misalnya apa? Cooking food gitu. Itu udah aku bantu, Kak. Lihat di Ya. Zoom chat. My mom has the same hobbies with me, cooking food. Pertanyaan berikutnya. Jawabannya. Do you Jawabannya, Kak.
Tadi Oh, kan jawabannya. pertanyaannya itu. Mm-mm. Tadi udah dibaca. Sekarang Yes, jawabannya. I do. We cook together a lot. Ya. Number 10. Number 10. How would your hobbies be different if you were rich? Ya. Bagaimana Bagaimana? hobimu? Kalau misalnya apakah akan berbeda jika kamu kaya? Yes, I do. Bukan ya. Jadi kalau pertanyaannya do you, baru kamu bisa jawabnya pakai yes I do. Kalau pertanyaannya depan, how would your hobbies be different if you were rich? Ini jadi dia bertanya nih, kira-kira gimana nih kalau Mm-mm. hobimu, apakah hobimu akan bagaimana? Ya bagaimana hobimu akan berubah atau akan berbeda jika kamu nanti kaya? Jadi kan dia bertanya nih, bagaimana? Bukan apakah kamu. Kan beda ya pertanyaannya ya. How would you? Mm. Gimana kabar kamu? Gitu kan. Pokoknya dia minta penjelasan nih. Coba Kak Siti. Mm. Yes. If I were rich, Hmm? uh I apa sih? Coba disusun dulu kalimat Be, bahasa Indonesianya. Aku nggak tahu nih kamu mau bikin yeah. bahasa Indonesianya. Jika saya kaya, saya akan membangun banyak market for selling clothes. Jika kamu Yes, kaya, hobi kamu tuh apa yes. kira-kira? If I wo- if I rich, if If I I were rich, rich, kan ini kalimat if pengandaian. I were rich, I will membangun, will more market. I would ya, sorry, pakai would. I Build, would, will build banyak market apa ya? market Store, beberapa store, more store untuk for selling clothes, for selling, membangun cloth, atau menyewa. membangun. Tapi kan kamu udah kaya, ngapain kamu jualan? Kan kan jadi aku banyak marketnya dan aku jadi bosnya gitu. Asik. Oh, nah, ini kan tapi ceritanya Jadi nih, CEO, owner. ya, tapi kan ceritanya kamu udah kaya. Kalau kamu nggak perlu lagi jualan, kan kamu udah jadi bosnya, ya. Jadi hobi kamu apakah akan berubah dengan hobi kamu saat ini adalah memasak? Ya, jadi apakah hobi kamu nanti kalau misalnya kamu muda kaya, apakah kamu akan masih memasak? Kan kalau kamu udah kaya, kamu udah punya anak buah, kamu bisa minta anak buah kamu yang untuk masak. Apakah kamu hobinya akan berubah atau tetap sama? Iya, berubah jadi ownernya gitu. Tetap pastilah jadi ownernya. Nah, tapi maksudnya hobi kamu yang sekarang kan tadi kamu cerita bahwa hobi kamu tuh adalah memasak. Masak Mm-mm. makanan sehari-hari kan? Benar nggak? Iya, Ya, nah nanti kalau misalnya kamu udah kaya, ya, apakah hobi kamu masih memasak makanan? hobi. Ya, Kalau hobi ya tetap, walaupun kita udah kaya, namanya hobi kan sesuatu yang kita senengi ya. Nggak mungkin berubah. ya, tapi kalau udah kaya kan kamu bisa minta ART kamu yang masak. Iya, iya. Jadi gimana? Miss White, Miss, ada tamu, Miss. Bentar ya. Oke. Bentar. Ya,
Halo, halo. Miss. Oke, Kak. Jawab dulu satu itu, habis itu kita selesai. Oke. Ya udah, Miss, jadinya akan berubah aja. Ya, gimana? Jadi, if I were rich, Eh, if I were rich, my jika saya hobbies my will hobby, be, my hobby will be what? If I were rich, my hobby will be different different from now. from now. Ya, If I were rich, my hobbies will be different from now. ya. Oke ya, nanti aku kasih homework ya. Sampai segini ada pertanyaan nggak? Gak ada, Miss. Udah pusing. Oke, ini aku kasih homework ya. Oke. Mengerjakan, sebentar, ini ada. Ya, sudah aku share ya ke grup. Ini Oke, sebagai oke. homework. Oke, Kak. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Miss. Oke, thank you so much ya. Terima kasih, Miss. Yo, bye-bye.